Hah? Apakah itu kamu? Nathan juga mengenali Winona. Winona Mitchell adalah teman sekelas di SMA, dan Winona adalah putri tercantik di sekolah pada saat itu. Dan ada banyak pengagum di sekolah, dia seperti seorang bidadari. Winona pernah mengejar Nathan, namun ditolak oleh Nathan. Setelah itu, Winona hanya diterima di perguruan tinggi. Dan tidak pernah menghubungi Nathan lagi. Namun, dia selalu tahu tentang berita Nathan. Apalagi setelah mendengar berita tentang Nathan masuk penjara, dia sangat senang karena dulu ditolak olehnya, jika tidak dia yang akan malu. Sekarang menghadapi Nathan, perasaannya rumit. Tapi lebih kerasa gembira. Akhirnya kesempatan ini datang. Dia ingin Nathan melihat seberapa hebat dia sekarang. Biarkan Nathan menyesalinya. Kapan kamu keluar dari penjara? Winona Mitchell bertanya. Nathan menjawab, setengah bulan yang lalu. Hais, kamu dulu adalah pebisnis muda di Anhemia, dan termasyhur. Sayang sekali kamu masuk penjara, bila tidak kamu sekarang adalah 10 orang terkaya di Anhemia. Aku dulu mengutarakan perasaanku, tetapi kamu menolaknya. Kalau aku sekarang mengutarakan perasaanku, apa kamu akan menerimanya? Hehehehe. Winona menghela nafas. Apa? Manajer Winona, sekarang sudah hebat. Tidak hanya manajer pusat penjualan Lakewood Gardens, tetapi juga memiliki penjualan terbaik. Kamu menghasilkan miliaran dolar setahun. Memiliki rumah dan mobil mewah. Dan juga cantik, seperti seorang bidadari, bagaimana dia layak untuk kamu? Sepertinya dia akan menyesalinya seumur hidup, karena waktu itu menolakmu. Sekarang dia baru saja keluar dari penjara, dia pasti ingin bersandar padamu. Sekarang dibandingkan dengan manajer Winona, bak satu langit dengan bumi. Dia sama sekali tidak layak untukmu. Para agen wanita di sini seperti siluman, mereka sudah terbiasa melihat berbagai jenis orang. Mendengar Winona Mitchell mengatakan ini, dia langsung mengerti bahwa Winona ingin Nathan menyesalinya. Jadi mereka bekerja sama. Mendengar ini, Nathan melirik lencana Winona Mitchell, dan ternyata dia adalah manajer. Mampu masuk ke posisi manajer pusat penjualan Lakewood Gardens menunjukkan bahwa Winona Mitchell memang sangat hebat. Winona tersenyum dan berkata, dengan pendidikanku, memang hanya bisa keluar untuk bekerja jadi sales, dan sekarang aku telah membuat beberapa pencapaian kecil. Sekarang setiap bulan pendapatan sekitar ratusan juta per bulan. Tentu saja, itu tidak dapat dibandingkan dengan kamu yang dulu, namun untuk sekarang, aku. Petik 2. Winona Mitchell tidak mengatakan sisanya. Artinya sangat sederhana, sekarang untuk menyeka sepatuku pun kamu tidak layak. Melihat penampilan Nathan yang tidak berguna saat ini, Winona berseru dalam hatinya. Teman sekelas terbaik yang biasa bergaul satu sama lain ternyata seperti ini. Ini kehendak Tuhan. Nathan tersenyum, kamu sungguh hebat sekarang. Terpikir sesuatu, Winona langsung berkata, oh ya, pada tanggal 7 ada reuni teman sekelas kita, apakah kamu akan datang? Kamu tidak perlu merasa rendah diri, jika kamu datang ke pesta, masih ada teman sekelas yang kurang sukses, kamu bisa terbantu dengan menjadi tumpuannya, ini bukan hal yang buruk. Jangan lewatkan kesempatan ini. Reuni teman sekelas. Aku akan hadir. Nathan mengangguk. Baguslah. Kelihatannya Winona Mitchell sangat senang. Tapi sebenarnya sangat kecewa dengan Nathan. Menurutnya, Nathan ikut dalam reuni kelas adalah untuk mendekati orang lain. Winona Mitchell tersenyum dan berkata, oh ya, apa kamu datang untuk membeli rumah? Namun walau aku beri diskon penuh, satu unit akan menelan biaya 20 hingga 30 miliar. Kamu pasti tidak mampu membelinya. Jika kamu mau membeli rumah seharga 1 atau 2 miliar,
mungkin bisa. Tapi tidak mungkin dengan 1 atau 2 miliar kamu bisa dapatkan di kota Anhemia. Nathan menatap Winona Mitchell dan berkata, "Maaf, aku akan membeli rumah di sini." Hahaha. Ruth George dan yang lainnya semua tertawa terbahak-bahak. Sepertinya dia akan berpura-pura sampai terakhir. Winona Mitchell juga tersenyum, "Teman lamaku, kami di sini lebih banyak yang membeli rumah dengan pembayaran tunai dan sedikit yang melalui pinjaman. Bila kamu melakukan pinjaman, kamu juga membutuhkan setidaknya beberapa miliar. Sepertinya kamu paling banyak punya 1 miliar, ini tidak cukup." Nathan berkata dengan santai, "Aku juga membeli tunai." Petik 2. Membeli tunai. Kamu yakin? Winona Mitchell tercengang. Demi harga dirinya, perkataan seperti itu juga berani diucapkan. Winona Mitchell marah. Dia ingin melihat apakah Nathan bisa membeli rumah. Dia tidak sabar ingin melihat Nathan mempermalukan dirinya sendiri. Dia sudah membayangkan, malam ini dia akan menceritakan kejadian ini ke teman-teman SMA. Kalimat berikutnya lebih mengejutkan mereka. Terdengar Nathan dengan tak acuh berkata, "Segera pilihkan 1 unit paling mahal di sini." Begitu Nathan mengatakan ini, semua terdiam. Winona Mitchell dan yang lainnya memandangnya dengan tercengang. "Apa katamu? Unit paling mahal? Apa kamu yakin?" Winona Mitchell bertanya dengan suara yang rendah. Felicia tidak sabar, dan berkata dengan marah, "Apakah kamu tuli? Unit paling mahal." Baru saat itulah Winona Mitchell bereaksi. "Heh, unit paling mahal. Aku ingin lihat dengan apa kamu membelinya. Oke, kalian ikut aku." Winona Mitchell membawa mereka ke miniatur real estate, menunjuk ke 1 unit dan berkata, "Ini adalah unit paling mewah di kompleks Lakewood Gardens, dengan luas bangunan 5.300 meter persegi. Ada garasi bawah tanah dan ruang penyimpanan bawah tanah. Harganya 50 miliar. Bagaimana?" Setelah Winona Mitchell memberikan penjelasan yang terperinci, dia memandang Nathan dengan bangga. Ruth George dan yang lainnya semua memandang Nathan dengan mengejek. "Kamu yang memilih unit 50 miliar. Kali ini kita akan melihat bagaimana kamu mampu membelinya." Nathan mengangguk puas, "Lumayan. Aku juga merasa lumayan." Felicia juga mengangguk. Winona Mitchell tersenyum. Nathan benar-benar pintar berpura-pura. Rumah seharga 50 miliar pastinya bagus, masih perlu dikomentar. Kuncinya adalah apakah kamu mampu membelinya. Winona Mitchell dengan niat ingin mempermalukan Nathan hari ini, dan dia memojokkannya terus. "Ayo, kita pergi lihat aslinya. Ini rumah yang sudah jadi, bisa langsung pindah." Winona Mitchell berkata sambil tersenyum. Dia tidak akan membiarkan Nathan pergi. Bagaimana dia bisa membayangkan apa yang terjadi selanjutnya? Terlihat Nathan mengeluarkan kartu bank, tidak perlu lihat, langsung gesek saja kartunya. Pada saat ini, semua orang yang hadir tercengang. "Apa? Langsung gesek?" Petik 2. Setelah tertegun 1 menit, Ruth George adalah yang pertama bereaksi. "Gesek kartu? Yakin?" Suara Winona Mitchell jelas bergetar. Nathan menyerahkan kartu, "Cepat. Aku masih ada kesibukan lain." Saat Winona Mitchell mengambil kartu itu, dia terkejut. Karena dia mengenali kartu ini, kartu Black Express. Dikenal sebagai kuota tak terbatas. Apa dia benar-benar bisa? Dengan suasana hati yang gelisah, Winona Mitchell mulai menggesek kartunya. Setelah Nathan memasukkan kata sandi, pembayaran berhasil. 1 kali pembayaran sebesar 50 miliar. Winona Mitchell, Ruth George dan yang lainnya terkejut. Apakah dia benar-benar menghabiskan 50 miliar untuk membeli rumah? Semua orang tampak terkesima. Bahkan dengan kemampuan Winona Mitchell saat ini,
dibutuhkan setidaknya 10 tahun untuk mengumpulkan sebegitu banyak. Tapi 50 miliar dengan mudah dikeluarkan oleh Nathan. Ada apa dengan dia? Kondisi Kirana saat ini tidaklah mungkin, dia tahu itu. Berarti punya Nathan sendiri. Dia masih hebat seperti dulu. Mungkin dia sudah lama dibebaskan dari penjara dan berkembang lagi. Dia tidak tahu berapa banyak isi kartu hitam Nathan, tetapi menurut pengalamannya, setidaknya ada triliunan. Nathan hari ini jelas tidak lebih buruk dari 6 tahun yang lalu. Pada saat ini, Nathan tampak bersinar. Wilona Mitchell menyesalinya. Jika dia tadi tidak mengatakan hal-hal seperti itu, kemungkinan dia masih bisa bersama Nathan lagi. Bagaimanapun, dia sekarang memiliki kepercayaan diri dan lebih hebat dari Kirana. Kontrak pembelian selesai dicetak. Saat menandatangani, Nathan memikirkannya dan berkata, rumah ini untuk sementara, karena villa sedang direnovasi. Jadi, tanda tangani namamu. Nathan menatap Felicia. Felicia tercengang. Dengan kebingungan, Felicia menandatangani 1 unit rumah yang dibeli oleh Nathan untuknya. Wilona Mitchell, Ruth George, dan lainnya menjadi gila. 1 unit 50 miliar dengan mudah dibelikan kepada adik iparnya. Seberapa kaya dia? Kali ini, bos besar Lakewood Gardens, datang satu persatu, memperlakukan Nathan sebagai tamu kehormatan. Kali ini saja, bonus Wilona Mitchell adalah 1,5 miliar. Itu adalah omset terbesar yang pernah terjual. Tapi hatinya sakit. Terlewatkan miliaran atau puluhan miliar. Bos besar Edwin Charman berinisiatif untuk menyerahkan kartu nama, Mark Clark, mari berteman. Lupakan saja, pecat dia. Nathan memandang Ruth George. Dia ingin memberi pelajaran kepada mereka yang suka meremehkan orang lain. Ruth George tersungkur dan menangis dengan sedih, tetapi keputusan tidak dapat diubah. Pada akhirnya, Nathan diantar oleh 80 orang bersama-sama sampai depan pintu. Nathan berbalik dan melirik Wilona Mitchell dan tersenyum, jangan khawatir, aku akan menghadiri reuni kelas. Petik 2. Baik. Suasana hati Wilona Mitchell jatuh sangat dalam. Dia tampaknya kehilangan triliunan. Felicia memandang Nathan dengan kagum, Kak, sekarang aku punya rumah. Petik 2. Sekarang masih aku dan kakakmu yang tinggal. Nathan mengoreksi satu kalimat. Aku juga boleh tinggalkan. Felicia bahkan berencana untuk pindah dari asrama agar dia bisa melihat kakak iparnya setiap hari. Waktu cepat berlalu, sudah hari ketiga. Ulang tahun Kirana sudah tiba. Pada hari ini, semua orang berhenti beraktivitas untuk merayakan ulang tahun Kirana. Nathan belum sempat memberi tahu Kirana tentang reservasi restoran berputar di Anhemia Center. Amanda berkata, Kirana, pesta ulang tahun hari ini telah diatur, aku akan memberimu kejutan besar nanti. Petik 2. James juga tersenyum dan berkata, ya, lokasinya di Hotel Kempinski. Melihat orang tuanya yang misterius, Kirana tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Kempinski. Terlalu mahal di sana. Biaya makan jutaan dolar. Lewati saja ulang tahunku dengan biasa. James tersenyum dan berkata, Kirana, bukan kami pesan, itu dipesan oleh seseorang. Ini paket paling mewah dari Kempinski, dan harganya lebih dari 10 juta per meja. Mendengar ini, Kirana menatap Nathan tanpa sadar. Amanda mendengus dingin, jangan khawatir, itu bukan dia. Dia ingin merayakan ulang tahunmu, tetapi dia tidak memiliki kemampuan itu. Felicia hendak berbicara tentang restoran berputar Skyline tetapi dihentikan oleh Nathan. Tidak lama kemudian, sebuah Mercedes-Benz Big G berhenti di depan rumah Kirana. Seorang pria berjas putih turun, memegang bunga, dan langsung ke rumah Kirana.
Ketika pintu terbuka, Kirana mengenali orang itu. Stanley Bruhman, putra dari teman sekelas James, dikabarkan pergi ke luar negeri. Paman dan bibi semakin muda. Aku tidak membawa apapun ketika aku kembali dari luar negeri. Beberapa wine dan kosmetik, maaf seadanya. Stanley Bruhman menyapa dengan sopan. Dia juga memberi James beberapa botol tembakau dan alkohol mewah, dan membawa kosmetik mewah ke Amanda. Ini membuat James dan Amanda senang. Itu semua merek mahal dari luar negeri. Bisa untuk disombongkan nanti. Lihat menantu sendiri, tidak berguna. Tidak ada gunanya sama sekali. Dek Kirana, kamu masih cantik seperti dulu. Sambil mengatakan itu, Stanley Bruhman memberi Kirana hadiah tatap muka. Kirana tanpa sadar mundur ke belakang. Bro, Nathan menghadang di depannya. Maaf, kami di sini tidak berlaku seperti itu. Stanley Bruhman mengabaikan Nathan, menatap Kirana dan berkata sambil tersenyum, selamat ulang tahun untuk Kirana. Tapi kejutannya ada di malam ini. Aku yakin kamu akan menyukainya. Kirana mengangguk, terima kasih. Stanley Bruhman menatap James lagi dan berkata sambil tersenyum, Paman dan Bibi, malam ini, orang tuaku juga akan datang ke pesta ulang tahun. Benarkah? Itu bagus. James dan keduanya menjadi bersemangat. Sejak keluarga mereka bangkrut, banyak teman lama yang tidak berhubungan lagi. Terutama orang tua Stanley, semuanya pejabat besar. Misalnya, ayah Stanley, Johnny Bruhman, adalah pemimpin Departemen Perdagangan, dengan latar belakang yang sangat bagus. Ibu Stanley, Bianca Ramsey, adalah Kepala Kementerian Pendidikan. Dengan latar belakang seperti itu, Stanley Bruhman dari kecil menjadi pusat perhatian, kemudian sekolah ke universitas di luar negeri dan telah bekerja di sana. Di mata banyak orang, Stanley Bruhman adalah menantu yang paling hebat. Jika anak putrinya bisa menikah dengan Stanley Bruhman, itu akan sangat keren. James dan Amanda bukan tidak memikirkannya. Hanya saja teman lamanya, Johnny Bruhman, tidak menghubungi mereka sekalipun, apalagi dekat dengan mereka. Tidak diduga, malam ini mereka akan menghadiri acara ulang tahun Kirana. Ini kesempatan bagus. Penting untuk memiliki hubungan yang baik dengan Johnny Bruhman dan Bianca Ramsey. Sekarang James merasa tubuhnya kaku. Jika Stanley dan Kirana bersama, itu akan menjadi pertalian yang kuat. James dan Amanda saling memandang, keduanya memiliki ide yang sama. Namun, dengan adanya Nathan, itu tidak mungkin. Berharap Kirana bisa mengerti. Lagi pula, mereka dapat melihat bahwa Stanley Bruhman datang ke sini secara khusus untuk merayakan ulang tahun Kirana, karena dia menyukai Kirana. Selanjutnya, Stanley mengobrol bersama James dan istrinya. Nathan dan lainnya duduk di sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sekarang perusahaanku di luar negeri baru mulai berjalan, kedepannya akan sangat bagus. Stanley berbicara tentang pengalamannya di luar negeri. James tersenyum, Stanley, jika kamu tidak melakukan apa-apa, kamu juga bisa mengandalkan orang tuamu. Petik 2. Tidak lama kemudian, sebuah VW Passat tiba. Keluarga James pergi untuk menyambutnya secara langsung. Seorang pria dan wanita turun dari mobil, mereka adalah orang tua Stanley Bruhman. Johnny Bruhman mengenakan setelan formal, tangannya berada di belakang punggungnya, rambutnya disisir dengan rapi, tubuhnya memancarkan martabatnya, dan perangainya seperti pemimpin. Bianca Ramsey berpakaian lebih santai, tetapi dia juga memiliki temperamen yang ganas, pastinya terlatih di departemennya. Johnny, Bianca, kalian datang. James berkata dengan antusias. Johnny Bruhman memandang Kirana dan berkata, proyek Taman Ekologi Agats,
aku sudah dengar dari Weston Smith dari Kementerian Konstruksi, ini benar-benar luar biasa, semangat ya. Petik 2. Terima kasih, Paman Johnny. Kirana mengangguk. Bianca Ramsay dengan santai, dan berkata sambil tersenyum, kemampuan Kirana terlihat di sana. Amanda mengambil kesempatan untuk mengatakan, aku harap Kak Johnny dan Bianca bisa membantu sedikit. Petik 2. Johnny Bruhman memiliki kekuatan besar, terutama di bidang bisnis. Johnny Bruhman melirik Nathan, dan berkata dengan dingin, kami dapat membantu, tetapi kita tidak ada hubungan apapun. Apa yang akan dipikirkan orang lain jika itu tersebar? Terdengar kode yang cukup jelas, Johnny Bruhman menyiratkan bahwa Kirana untuk menjadi menantu perempuannya. Bianca Ramsay tersenyum dan menambahkan, namun, keluarga kami sangat ketat, dan tidak boleh sembarangan. Semuanya harus bersih. Bianca Ramsay bermaksud agar Kirana dapat menikah dengan putranya sendiri, tetapi dia harus putus hubungan sama sekali dengan Nathan. James segera berkata, aku mengerti, jika tidak mungkin mengajarkan anak sehebat Stanley. Ayo pergi, sudah hampir waktunya, ayo langsung ke hotel. Petik 2. Stanley Bruhman tertawa. Baiklah, ayo pergi. Johnny Bruhman mengangguk dengan ekspresi serius di wajahnya, gayanya luar biasa sombong. Tunggu. Pada saat ini, suara Nathan tiba-tiba terdengar. Ada apa? Kamu ada urusan. Semua orang menatapnya serempak. Nathan berkata kepada Kirana, Kirana sebenarnya aku telah memesan pesta ulang tahun di restoran. Aku akan mengantarmu ke sana. Mendengar ini, Amanda berkata dengan tidak sabar, kamu pesan acara ulang tahun seperti apa? Stanley mengaturnya di Hotel Kempinski. 1 meja 10 juta. Apa yang kamu pesan? Stanley Bruhman tersenyum sopan dan berkata, yang dipesan Mark Clark bisa dibatalkan. Jika punyaku tidak pergi, akan rugi 10 juta. Aku akan mengganti kerugian kamu, beberapa ribu sudah cukup. Johnny Bruhman melirik dengan tegas, dan tampak sangat tidak puas dengan Nathan. Nathan tersenyum, kerugianku lebih besar dari milikmu. Petik 2. Oh, di mana kamu memesannya? Aku pesan ruang VIP Hotel Kempinski, standar minumannya adalah 12 juta. Stanley Bruhman sangat penasaran. Yang lain juga memandang Nathan. Aku pesan restoran Skyline di Anhemia Center. Kata Nathan. Apa? Tempat itu. Kamu harus buat janji, sebulan sebelumnya, perlu membayar deposit, dan harganya tidak ternilai. Petik 2. Stanley Bruhman tercengang. Ya, aku juga pernah mendengarnya. Sebagian besar orang yang pergi makan adalah orang kaya dan artis papan atas. Makan sekali berharga 100 juta, bahkan ratusan juta. Kata Johnny. Stanley Bruhman bertanya dengan ragu, kamu benar memesan 1 meja di sana? Bukan 1 meja, aku telah memesan 1 restoran penuh. Nathan berkata dengan santai. Hahaha. Tapi begitu suara itu keluar, semua orang tertawa. Bahkan Johnny Bruhman yang serius pun tertawa penuh ejekan. Kamu bilang apa? Aku tidak mendengar jelas, kamu memesan seluruh restoran. Kamu tahu butuh apa saja untuk memesannya. Terlepas dari identitasnya, uangnya juga menghabiskan bermiliar-miliar. Apa kamu bercanda? Stanley Bruhman tertawa terbahak-bahak. Wajah Amanda dan James dingin, setiap kali ada banyak orang, Nathan akan mempermalukan mereka. Sangat menyebalkan. Kamu pikir ini sangat menyelamatkan harga dirimu, tetapi di mata orang lain, kamu hanyalah badut. Kali ini, bahkan Kirana tidak percaya. Mohon like dan subscribe channel ini, agar channel ini terus berkembang. Terima kasih.